selamat pagi anak-anak sekolah minggu LS Malang. Selamat hari Minggu, selamat Paskah anak-anak semua. Wah, Bu Lisa senang sekali bisa ketemu dengan kamu hari ini. Walaupun hari ini kita tidak bisa ketemu di sekolah minggu, tapi kita bisa ketemu di waktu seperti ini, yaitu waktu ibadah di rumah. Dalam minggu-minggu ini kita masih ibadah di rumah anak-anak. Tapi anak-anak gak perlu sedih ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Karena hari ini juga kita merayakan hari Paskah. Apa itu Paskah anak-anak? Paskah yaitu hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu yang kita rayakan hari ini. Ya anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami sungguh senang hari ini kami boleh merayakan hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tolong kami, Tuhan hadir bersama kami untuk ibadah saat ini. Biarlah dengan sukacita kami anak-anak sekolah minggu bisa berbakti kepada Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Nah, Bu Lisa minta semua semangat. Coba dulu tepuk tangan semua ya. Tepuk tangan ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Tepuk di bawah, tepuk di atas, tepuk di depan. Iya, semangat ya. Kita mulai memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Silakan Kak Novi. Tepuk tangan ya. Memuji-muji Tuhan terus. Tidak hanya memuji-muji Tuhan, tapi berdoa terus juga ya. Di rumah bersama papa mama, opa oma, kakak adik di rumah ya. Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dan kita katakan, Tuhan Yesus telah bangkit. Silakan Kak Novi. Kita pakai gerakan ya. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus bangkit hari ketiga. Tuhan Yesus telah bangkit. 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 Yesus menang atas maut. Aku pun diselamatkan. Iya, sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Irma. Silakan Bu Irma.
Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut bersyukur dalam sukacita Paskah ini kita dapat memuji Tuhan bersama-sama. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia pun berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Apakah yang terjadi? Batu diambil dari kubur. Apa yang terjadi jika batu telah diambil? Orang bisa masuk ke dalam kubur dan mengambil tubuh Yesus. Berarti Yesus dicuri. Tubuh Yesus tidak ada lagi di sana. Aneh sekali bukan? Mencuri tubuh orang yang sudah meninggal. Ia pun segera memberitahu Petrus dan murid yang lain. Siapakah Petrus? Ya, ia adalah murid yang telah menyangkal Yesus. Mereka tidak sabar ingin membuktikan berita mengejutkan yang baru saja mereka dengar. Dan ternyata benar, tubuh Yesus tidak ada di sana. Yesus hilang. Hanya ada kain kapan bekas pembungkus tubuh tergeletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi di samping dan sudah tergulung. Mereka masih berpikir bahwa Yesus hilang. Ada Maria yang masih berdiri dekat kubur. Ia sangat sedih. Ia pun menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan betapa terkejutnya ia. Di dalam kubur itu sekarang ada seorang malaikat. "Ibu, mengapakah engkau menangis?" kata malaikat itu kepada Maria. Sambil menangis, ia pun menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Ada seorang yang berdiri di belakangnya. Itulah Yesus. Yesus tidak dicuri orang. Yesus bangkit. Ia hidup. Yesus tidak lagi mati. Bukankah Yesus telah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga? Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ia menyangka bahwa orang itu adalah seorang penjaga taman. "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menjawab kepada Yesus yang disangkanya adalah penjaga taman itu. "Pak, jikalau Bapak yang mengambil dia, katakan kepadaku, Pak, di mana Bapak simpan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Wah, Maria berpikir bahwa penjaga taman itulah yang mengambil tubuh Yesus. Lalu Yesus memanggil namanya.
Maria. Maria pun terkejut. Ia tahu siapa yang biasa memanggil namanya dengan suara seperti itu. Ia hafal sekali siapa pemilik suara itu. Oh, apakah? Lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Oh, betapa senangnya Maria. Yesus tidak hilang. Yesus tidak mati lagi. Yesus bangkit. Yesus hidup. Dengan hati yang masih berdebar-debar, tetapi penuh dengan sukacita, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, Yesus selalu melakukan apa yang Ia katakan. Anak-anak, Yesus lebih kuat daripada kematian. Para prajurit dibayar untuk berbohong dan berkata bahwa para muridlah yang mencuri tubuh Yesus. Tetapi itu tidak benar. Jika Yesus selalu melakukan apa yang Ia katakan, dapatkah kalian mempercayainya? Pasti. Apakah Yesus pernah berbohong? Apakah semua janjinya benar? Yesus tidak pernah berbohong. Semua janjinya adalah benar, dan Ia selalu menepati janjinya. Nah, anak-anak, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu mengasihi kita. Kita patut percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah berbohong dan selalu menepati akan janjinya. Ia telah mati di atas kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga. Ia telah menang, mengalahkan maut, dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena semua janjimu benar, dan Engkau selalu menepati janjimu. Terima kasih karena kebangkitanmu membuat saya memiliki pengharapan akan hari depan. Tolong saya untuk berani menceritakan tentang Engkau kepada orang lain. Biarlah melalui hidup saya, banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 5b sampai 6a. Kita baca bersama-sama ya, alamat, isi, alamat. Lukas 24 ayat 5b sampai 6a. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 5b sampai 6a. Kita baca sekali lagi ya. Lukas 24 ayat 5b sampai 6a. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 5b sampai 6a. Siapakah yang dimaksud dalam ayat hafalan kita? Ya, Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk kelas kecil, ayat hafalannya Lukas 24 ayat 6a ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat
6a. Sekali lagi ya untuk kelas kecil. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Silakan dihafalkan ya anak-anak. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.